Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Archana Siombing dari kelas Instrumentasi 5A NPT 41220099. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengerjakan packet tracer bagian 7.4.1 yaitu mengenai implement DHCP yang diambil dari Cisco NetAcad modul ke-7. Nah, jadi di sini kita sudah diberikan sebuah topologi jaringan, di mana topologi jaringan ini terdiri dari 3 buah router, yaitu ada router 1, router 2, dan juga router 3. Kemudian terdiri dari 3 buah switch, yaitu ini ada switch 1, switch 2, dan juga switch 3. Nah, switch 1 ini memiliki klien yaitu PC 1, kemudian switch 3 memiliki klien PC 3, dan switch 2 dihubungkan dengan DNS server, dan yang terakhir di sini ada internet yang terbagi menjadi 2 yaitu Cisco dan public site. Nah, di sini kita juga sudah diberikan sebuah addressing table di mana tuh ada R1, R2, R3, PC 1, PC 2, dan juga DNS server. Nah, kemudian di sini kita sudah diberikan langkah-langkahnya. Langsung saja kita masuk ke instruksinya, bagian yang pertama. Nah, di sini bagian pertama yaitu mengkonfigurasikan router sebagai server DHCP. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan router ini ya yang akan kita konfigurasikan sehingga router tersebut menjadi bagian dari server DHCP. Oke, untuk langkah yang pertama, step yang pertama yaitu mengkonfigurasikan alamat IPv4 yang dikecualikan. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan R2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN R1 dan juga R3. Nah, di sini ada di R1 ini kita akan mengecualikan LAN 10 pertama. Jadi dari bagian IP-nya, IP address ini ada 10 alamat pertama yang akan kita kecualikan. Sama untuk di R3 juga seperti itu, ada 10 alamat pertama yang akan kita kecualikan. Nah, oke, langsung saja kita berarti klik L2 kemudian CLA. Setelah itu yang pertama kita lakukan adalah mengetuk pintu yaitu enable. Nah, setelah enable kita konfigurasi terminal. Nah, setelah konfigurasi terminal, kita konfigurasikan alamat yang dikecualikan tadi pada yang pertama pada router 2 ya di sini, router 1 salah, router 1 kita kecilkan dulu. Oke, jika sudah, ini sudah kita config ya, berarti kita di sini IP DHCP kemudian excluded address. Jadi perintah excluded address ini untuk mengecualikan alamat IP dari IP berapa yang mau kita kecualikan. Di situ, di sini ya, 192.168.10.1. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ini kan kita mau mengecualikan 10 kan, berarti ini yang pertama, kemudian kita lanjut sampai yang ke-10, berarti 192.168.10.10. Nah, jadi di sini dari IP address-nya si router 1 ini, yang ini ya, ini kan 0 sampai 24, nah yang kita kecualikan itu 1 sampai 10, berarti yang belakangnya kita ketik 1 sampai 10, kemudian enter. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan yang untuk router 1. Selanjutnya kita lakukan step yang sama untuk yang R3. Untuk yang ini ya. Berarti IP DHCP excluded address. Nah, kita masukkanlah IP-nya si R3 ini yaitu 192.168.30.1 dari IP pertama sampai 192.168.30.10. Sama ya, dari alamat IP yang pertama sampai dengan ke-10. Jika sudah, kita enter. Nah, kita sudah melakukan step-nya untuk yang di sini untuk yang step pertama ya. Oke, kita ini close dulu. Kemudian, nah di sini
eee, step yang kedua yaitu kita membuat kumpulan DHCP pada R2 untuk, LAN R1. Ini ya, membuat kumpulan DHCP untuk R2, pada R2 untuk LAN R1. Jadi kita membuat kumpulan DHCP di sini, untuk LAN yang ada di R1. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat dulu pool DHCP bernama R1 LAN. Nah, nama poolnya itu harus sesuai dengan nilai agar kita bisa mendapatkan kredit dari konfigurasi ya yang kita kerjakan. Kemudian step kedua yaitu mengkonfigurasikan kumpulan DHCP untuk menyertakan alamat jaringan, gateway default dan juga alamat IP server DNS. Jadi setelah kita kumpulkan, kita konfigurasikan nih untuk menyertakan alamat jaringannya. Jadi alamat jaringan akan kita masukkan beserta dengan gateway default-nya dan alamat IP server DNS-nya. Oke, berarti langsung saja kita masuk ke R2 lagi. Nah, di sini kita untuk perintahnya sendiri, nah, berarti untuk perintahnya yaitu IP DHCP pool, namanya tadi R1 LAN, ini caps lock-nya harus diperhatikan ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kan di sini tadi diminta untuk include untuk memasukkan, network address-nya, default gateway dan juga IP address dari DNS server. Kita masukkan dulu, IP network-nya ya, kita masukkan dulu network address-nya. Berarti di sini network. Nah, kita di sini, langsung masukkan saja 192.168.10.0 titik terus 255, kita masukkan subnet masknya ya, 255.255.255.0. Jika sudah kita enter. Nah, setelah itu ketika network address networknya sudah, kita lanjut ke default routernya. Berarti default router. Nah, kita masukkan lagi IP-nya 192.168.10.1. Oke, nah yang terakhir yaitu di sini dikatakan eh, IP address of the DNS server. Berarti DNS server, masukkan lagi IP-nya 192.168.20.254. Oke, jika sudah kita enter lagi. Nah, kalau sudah kita close lagi. Di sini untuk untuk yang step 2 sudah ya. Jadi kita langsung ke step 3 yaitu kita membuat kumpulan DHCP pada R2 untuk LAN R3. Jadi ketika tadi kita sudah membuat kumpulan DHCP di R2 untuk R1, sekarang kita buat lagi kumpulan DHCP pada R2 untuk si R3. Untuk langkahnya kurang lebih sama. Berarti kita klik lagi di R2. Nah, untuk langkahnya masih sama ya, R2, kemudian di sini IP DHCP full R3 LAN gini ya. Terus kita habis itu masukkanlah address networknya. Berarti network. Terus IP-nya berapa? Yaitu 192.168.30.0 yang ini ya, beserta dengan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Oke, jika sudah kita masukkan default routernya, default router, benar ya tulisannya. Nah, default routernya itu 192.168.30.0
1. Oke, kita enter lagi. Dan yang terakhir adalah DNS servernya. DNS server. Kemudian kita masukkan lagi IP-nya 192.168.20.254. 254. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah kita close, di sini kita juga sudah menyelesaikan yang step 3. Sekarang kita masuk ke part 2. Oke, di part 2 ini kita akan mengkonfigurasi relay dari DHCP. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi relay dari DHCP. Untuk langkah yang pertama yaitu mengkonfigurasikan R1 dan R3 sebagai agen relay DHCP. Jadi di sini R1 dan R3 akan kita konfigurasikan sebagai agen dari relay DHCP. Oke, berarti langsung saja kita masuk ke yang R1. Nah, CLA kita ini dulu. R1, kemudian kita ketuk pintu dulu, enable. Setelah itu konfigurasi terminal. Nah, ini kita bisa lihat pada addressing table yang sudah diberikan. Yang pertama kita akan di R1, kita akan menginterface gigabit Ethernet 0/0. Berarti interface G 0/0. Ketika sudah kita address, kemudian kita masukkan perintah IP helper address. Nah, kita masukkanlah si IPv4 address-nya, yaitu yang ini ya, yang bawah ya. 10.1.1.2. 10.1.1.2 seperti yang di sini. Kemudian jika sudah kita enter. Nah, itu untuk yang di R1. Kita lakukan hal yang sama di R3. CLA, CLI. Kita kecilkan dulu. Kita ketuk pintu dulu ya. Enable. Kita ketik enable, kemudian di sini konfigurasi terminal. Nah, jika sudah tadi caranya sama, di sini kita akan menginterface R3 ya, menginterface Giga Ethernet 0/0. Berarti interface G 0/0. Sebentar. Interface G 0/0. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan perintah yang sama, IP helper address D-nya kurang 1, address 10.2.2.2. Ini bisa kita lihat pada table tracing. Nah, jika sudah, berarti kita sudah menyelesaikan yang di step 1, yaitu mengkonfigurasikan R1 dan R3 sebagai agen DHCP relay. Kemudian step yang kedua yaitu kita men-setting PC1 dan PC2 untuk bisa menerima IP addressing, untuk bisa menerima informasi IP addressing dari DHCP. Jadi di sini PC1 kita akan setting. Nah, kita PC1 di desktop, kemudian ini kita ganti ya, jadi dari IP configuration-nya dari static menjadi DHCP. Oke, jika sudah kita close. Sama untuk PC2 juga seperti itu. Kita desktop, IP configuration, terus dari static kita ganti ke DHCP. Oke, nah jika sudah, kita sudah menyelesaikan step 2, kita masuk yang ke part 3, yaitu mengkonfigurasi R2 sebagai klien dari DHCP. Nah, untuk step yang pertama yaitu mengkonfigurasi gigabit Ethernet 0/1, interface, kemudian pada R2, ini ya, untuk menerima IP addressing dari DHCP.
berarti kita klik R2 lagi. Nah, di sini kita tadi diminta untuk interface gigabit Ethernet 0/1. Setelah itu kita IP address DHCP. Oke, setelah itu kita no shutdown, artinya kita aktifkan. Oke, sudah selesai. Nah, kita sudah mengikuti perintah dari awal sampai akhir. Di sini kita juga bisa lihat completion kita 100%. Artinya di sini kita sudah berhasil mengimplementasikan DHCP V4-nya. Bisa kita lihat dari cek result-nya. Nah, assessment items. Ini semua sudah centang hijau, berarti semua perintah sudah kita laksanakan dengan baik. Di sini skornya 34/4 dan item count-nya 17/17. Kita close. Nah, jadi dari topologi yang sudah diberikan, kita berhasil untuk mengimplementasikan DHCP V4 pada router 1, router 2, dan juga router 3. Di sini PC-nya juga sudah kita konfigurasikan. Nah, ini IP V4 address-nya bisa kita lihat dia sudah dimulai dari 11 karena 10 pertama tadi sudah kita kecualikan. Dia dimulai langsung dari 11 dan untuk PC2 juga sama ya, dimulai dari IP address-nya yang ke-11 karena, alamat IP yang pertama sampai yang ke-10 sudah kita kecualikan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan packet tracer bagian 7.4.1, yaitu tentang implement, DHCP, V4. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga ketidaksengajaan dalam pengerjaan ini. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.